Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gifari Putra Rahmadi dari kelas 2B dengan NIM 2404908. Dalam pertemuan ini, izinkan saya untuk menjelaskan latihan dan tugas yang telah saya kerjakan dengan materi trigger. Jadi langsung saja. Jadi berikut ini adalah latihan yang telah saya kerjakan pada saat pertemuan basis data di hari Selasa. Ya, selanjutnya masuk ke tugasnya dengan soal nomor pertama, yaitu modifikasi trigger insert pembelian untuk menambahkan fitur pemberian bonus. Skenarionya, jika pembelian lebih dari 150 dan kurang dari 250, bonusnya akan 15. Jika lebih dari 250 sampai 350, bonusnya 25. Sedangkan jika pembeliannya di atas 350, otomatis bonusnya akan 50. Dan untuk aturan penyesuaian stoknya akan tetap berlaku. Di sini adalah trigger yang sudah saya buat untuk bagian skenario pemberian bonusnya. Di sini menggunakan if ya, dan before insert on pembelian. Jika jumlah barang yang dibeli lebih dari 150 sampai dengan 250, maka bonusnya akan otomatis diset sebagai 15. Jika jumlah barang yang dibeli lebih dari sama dengan 250, yang berarti 250 itu termasuk sampai dengan atau kurang dari 350, maka seri bonusnya bakal menjadi 25. Sedangkan jika jumlah barang yang dibeli lebih dari sama dengan 350, maka bonusnya akan otomatis 50. Maka jika barang yang dibeli kurang dari 150, maka bonusnya akan 0. Selanjutnya di sini ada trigger untuk mengurangi stok yang dilakukan ketika pembelian terjadi. Create trigger kurangi stok before insert on dengan update barang set stock sama dengan stok dikurangi jumlah barang yang akan dibeli dengan kondisi ID barang sama dengan ID barang yang baru. Nah, berikut ada contoh atau pembuktiannya. Di sini sebenarnya saya lumayan keliru di bagian create triggernya. Jadi nanti saya akan perbaiki di tengah jalan. Insert into pembelian, ID pembeli, ID barang, ID jumlah yang dibeli dengan nilai 4, ID barangnya A10 dan jumlah barang yang dibelinya 260. Ya, di sini terlihat dan berikut adalah perbaikan yang saya lakukan di trigger untuk mengurangi stok. Create trigger, kurangi stok after insert. Nah, yang sebelumnya itu before insert, makanya nggak bekerja gitu. On pembelian, for each row begin update barang set stock sama dengan stok kurangi jumlah barang yang dibeli. Dan jadinya seperti ini. Pertama-tama itu si ID barang A10 atau MOS itu stoknya dari 11 dan kemudian berubah menjadi 8 ketika dilakukan insert pembelian berjumlah 3 barang. Selanjutnya nomor 2.
Yaitu pertama-tama membuat tabel pembayaran, dan berikut adalah tabelnya sebagai ID pembeli sebagai primary key. Kemudian berikut adalah trigger yang digunakan untuk modifikasi trigger insert pembelian untuk menambahkan fitur penghitungan nota pembayaran. Jadi misal kalau ada barang A10, barang A11, barang A12, maka si barang-barang itu bisa di-set harganya entah itu 2000 atau berapa. Jadi ketika membeli 15 barang, maka akan dikalikan 15 dikali dengan 2000 menjadi 30.000. Dan aturan penyesuaian stok barang juga tetap masih berlaku sama seperti sebelumnya. Sebelum masuk ke nomor 2, saya di sini menambahkan field harga pada tabel barang. Ya, hasilnya di sini. Nah, kemudian saya juga mengubah setiap ID barang A10, maka harganya akan menentukan 2000. Setiap ID barangnya A11, maka harganya akan 5000. Dan setiap ID barangnya A12, maka harganya akan 3000. Ya, di sini bisa lihat A13 tidak memiliki harga karena saya tidak memasukkan harga pada A13. Ya, lanjut di sini create trigger proses pembelian after insert on pembelian. Jadi setelah melakukan insert pada pembelian, maka akan tertrigger. Di sini menggunakan declare harga satuan dan declare total. Kemudian berikut adalah sistem penghitungan yang digunakan, yaitu harga satuan dikali dengan jumlah barang yang dibeli. Jadi setiap stok barang yang dibeli dikali dengan harga per satuan barang tersebut yang akan dibeli. Ya, kemudian di sini saya menggunakan set stok sama dengan stok kurangi jumlah barang yang dibeli untuk memastikan stok akan berkurang ketika sebuah barang dibeli. Selanjutnya di sini adalah contoh pembuktiannya. Insert into pembelian, ID pembeli, ID barang, jumlah beli dengan nilai 4 A10 dan stoknya 15. Di sini terjadi error karena si ID pembeli itu merupakan primary key, jadi tidak bisa diduplikat karena sebelumnya sudah ada ID pembeli yang nomor 4. Di sini saya menggunakan ID pembeli 5 agar bisa, dan berikut adalah hasilnya. ID pembelinya 5, ID barang A10, dan jumlah yang dibeli itu 15. Karena jumlah yang dibeli itu 15 dan A10 itu memiliki harga 2000, jadi hasilnya akan 15 dikali 2000. Dan pada tabel pembayaran akan muncul di sini dengan ID pembeli yaitu 5 dan jumlah harganya yang dibayar adalah 30.000. Selanjutnya itu adalah nomor 3, buat tabel log pembelian atau riwayat pembelian dengan field waktu dan operasi yang dilakukan. Selanjutnya definisikan trigger di tabel pembelian untuk merekam operasi-operasi berikut. 3 operasi ini, dan kemudian menyimpannya sebagai bukti transaksi di tabel riwayat pembelian.
Dan berikut tabel yang saya buat ya. Sini menggunakan waktu timestamp untuk menentukan kapan si operasi itu dilakukan gitu. Selanjutnya di sini adalah trigger yang telah saya buat. Saya membuat 3 trigger untuk tiap masing-masing si operasinya. Jadi di sini adalah trigger untuk membuat operasi insert dengan nama log insert pembelian. Di sini digunakan after insert. Jadi ketika setelah menginsert maka akan terpicu gitu. Dan yang di sini adalah update. Setelah melakukan update akan terpicu. Dan yang terakhir adalah log delete pembelian. Jadi setelah melakukan delete akan terpicu atau akan terinsert di bagian log pembelian pada field operasi. Dan berikut adalah hasilnya. Dengan contoh, insert into pembelian, ID pembeli, ID barang, jumlah beli dengan nilai 6, A 10, dan stoknya 2. Dan ketika dicek di log pembelian, maka akan muncul waktu operasinya dilakukan dan operasi apa yang dilakukan. Seperti itu. Sama halnya dengan update. Ketika melakukan update dengan mengubah jumlah stok yang dibeli, maka akan terpicu juga di sini. Muncul juga riwayat update yang telah dilakukan. Dan yang terakhir, delete atau menghapus. Ketika pembelian si ID pembeli 6 ini dihapus, maka sini akan muncul riwayat penghapusan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.